Serangan balik ex anak buah ke Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa mengklaim bahwa anak buahnya AKBP Dodi Prawiranegara yang merupakan Kapolres Bukit Tinggi salah paham atas perintahnya yang diberikan. Perintah tersebut yakni soal 5 kg sabu yang kini menyeret Teddy sebagai tersangka kasus narkoba. Irjen Teddy lewat kuasa hukumnya, Henry Osodiningrat, mengaku sebenarnya ingin menjebak Anita alias Linda dengan teknik control delivery 5 kg sabu. Ternyata, AKBP Dodi tidak melakukan penangkapan terhadap Linda. Iya, makanya dia, Teddy Minahasa, perintahkan, coba hubungi ini, AKBP Dodi, karena dia minta dana lagi, pokoknya dialah yang memperkenalkan sama Kapolres ini. Kapolres ini perintahnya Teddy untuk menjebak si Linda ini, tapi teknisnya salah yang dia lakukan. Dia salah memahami, ujar kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Osodiningrat, saat berbincang dengan Detikcom, Senin, 17 Oktober 2022. Ternyata dia nggak tangkap, kemudian dia malah terima uang dan itu di Jakarta. Teddy mengatakan, loh kok bisa di Jakarta, kan bukan kewenangan saya. Kalau di sini, Sumatera Barat, kan kewenangan saya sebagai Kapolda, tambahnya. Kini, klaim tersebut diserang balik oleh pihak AKBP Dodi. Kuasa hukumnya, Adriel Fieri Purba mengatakan justru Irjen Teddy merupakan dalang dari kasus narkoba ini. Adriel sendiri juga menjadi kuasa hukum dari tersangka lainnya, Syamsul Ma'arif, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir. Semuanya memberi keterangan bahwa Irjen Teddy yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini, kata Adriel kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 22 Oktober. Klaim Irjen Teddy tak masuk akal. Adriel menilai trik yang diklaim Irjen Teddy Minahasa dalam menjebak Linda tidak masuk akal. Padahal, kliennya AKBP Dodi kala itu menjabat sebagai anggota logistik Polda Sumbar. Dia disuruh mengungkap dan menangkap Linda yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa Pak Teddy tidak menyuruh saja di Polda Sumbar, kenapa harus Pak Dodi yang notabene anggota logistik Polda Sumbar, katanya. Dirinya juga menyebut kasus ini penuh kejanggalan. Hal itu dikatakannya berdasarkan keterangan para kliennya yang terlibat dalam kasus ini. Sangat janggal, sangat dibuat-dibuat dugaan saya ya, sekali lagi ini penjelasan dari semua klien saya sudah cross-check mereka semua karena saya kan juga mendampingi, kata dia. Bonus buat anggota. Pengacara AKBP Dodi Prawiranegara menyebut Irjen Teddy Minahasa memerintahkan kliennya untuk menyisihkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi. Berdasarkan keterangan Dodi, narkoba yang disisihkan akan dibagikan kepada anggota kepolisian. Jadi memang kata penjelasan Pak Dodi itu saat saya konfirmasi memang pada saat di chat itu Pak Teddy bilang begini, tolong dipisahkan seperempat untuk bonus buat anggota, kata pengacara Dodi, Adriel Fieri, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 22 Oktober. Namun, Adriel belum mengetahui secara pasti arti dari perintah Teddy kepada Dodi tersebut. Dirinya juga masih mendalami maksud dari hadiah kepada anggota yang disebut Teddy. Maksudnya saya juga kurang paham itu maksudnya, belum saya dalami lagi. Apakah itu sabunya buat anggota atau hasil jualannya ini? Kan ada dua dugaan, kata dia. Minta perlindungan LPSK. Adriel berencana akan menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Ia hendak meminta perlindungan hukum untuk kliennya AKBP Dodi dan mengajukannya sebagai Justice Collaborator, JC. Langkah hukum paling dekat mungkin hari Senin kita akan bersurat ke LPSK. Untuk pastinya minta perlindungan hukum untuk klien-klien kami, kata Adriel di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 22 Oktober. Jadi kami akan ajukan juga Justice Collaborator, lanjutnya.
Adil juga berencana meminta perlindungan kepada LPSK untuk Linda Pugiastuti dan Syamsul Ma'arif. Keduanya juga merupakan tersangka kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy.